Pemirsa, kasus penolakan pemeriksaan kesehatan oleh anggota DPRD Blora ini menjadi contoh yang buruk dikala pemerintah tengah memerangi penyebaran virus corona. Karena tidak membawa surat tugas, anggota dewan itu kemudian tidak mau diperiksa kesehatannya usai melakukan kunjungan kerja ke Bali dan Lombok. Nah, apa seharusnya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk memeriksa kesehatan pejabat agar penolakan ini tidak terulang? Lalu apakah ada perlakuan pemeriksaan yang berbeda antara pejabat dengan masyarakat umum? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Gubernur Jawa Tengah yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Ada Pak Ganjar Pranowo. Selamat pagi Pak Ganjar. Ya, selamat pagi Mbak Ami. Ya, kita terhubung melalui sambungan satelit. Oke, Pak Ganjar, tadi sudah dikonfirmasi oleh kontributor Metro TV di Blora bahwa seluruh anggota DPRD Blora ini sudah diperiksa kesehatannya, termasuk juga keluarga yang ikut mereka melakukan kunjungan kerja. Lantas apa yang kemudian berkaca dari kasus ini atau kejadian ini, apa langkah yang akan diambil oleh Pemprov Jawa Tengah untuk memastikan agar kejadian serupa tidak berulang lagi selama kita masih dalam masa benar-benar waspada terhadap penyebaran COVID-19, Pak? Yang pertama dipaksa. Sebenarnya kalau kita mau paham semuanya, ini sudah ada protokolnya. Seluruh protokol kesehatan itu mesti diakui. Dan ini perlu ternyata sosialisasi kepada siapapun. Tidak peduli itu eksekutif, tidak peduli itu legislatif, tidak peduli itu yudikatif, tidak peduli pejabat atau non-pejabat, semua mesti tahu. Sehingga kalau hari ini Metro menayangkan sebelahnya gambar saya, anak saya, istri, itu sebenarnya kesadaran kita meminta untuk diperiksa. Kita sendiri harus berasumsi, semua harus berasumsi karena penyebarannya tinggi, kenapa tidak dibalik cara berpikirnya, bahwa semua kena. Sehingga kalau semuanya kena, maka kita ada kepedulian, ada awareness. Sehingga kita saling menghormati semua petugas. Sebab kalau tidak, kita tidak disiplin, maka ini akan sulit dikendalikan. Ini seperti radikal bebas serangannya, bisa kemana-mana, maka mesti memproteksi diri. Kan tadi sudah ada, kemarin-kemarin ada cerita ya, silakan Anda tinggal di rumah, saya tak bekerja di kantor. Dengan saya bekerja di kantor, saya akan menyelamatkan Anda, dan kalau Anda tetap di rumah, Anda menyelamatkan kita semuanya. Sebenarnya kalimat itu adalah kalimat cara mengisolasi diri yang baik. Semua harus tahu soal ini. Nampak-nampaknya tidak hanya di Blora, tapi di beberapa tempat kita harus lebih banyak lagi menyampaikan apa itu COVID dan bagaimana pencegahannya, termasuk penanganannya begitu. Ya, tetapi disayangkan Pak bahwa tidak hanya di Blora, memang kemarin juga ada kasus di Pematang Siantar seperti itu, bahwa status pejabat ini membuat kemudian mereka seolah punya kekebalan dari pemeriksaan, walaupun belum tentu juga punya kekebalan terhadap virus. Ya, ini pertanyaannya bagus, agar semua pemirsa Metro TV mengerti. Kalimat yang terakhir tadi Mbak Ami benar. Maaf ya, Anda boleh punya imunitas politik, tapi imunitas penyakit tidak. Siapapun dibabat itu gitu loh. Jadi coba lihat beberapa. Trudeau istrinya kena. Tom Hanks menyatakan diri suami istri. Kang Bima Arya dengan gentle menyampaikan secara terbuka, ya saya mengisolasi diri. Hari ini yang dibutuhkan adalah saling mempercayai. Kita mempercayai DPRD, DPRD mempercayai kita mempercayai petugas di lapangan, masyarakat semuanya percaya. Kita harus percaya. Percaya pada apa? Percaya pada protokol kesehatan. Maka suka tidak suka, mau tidak mau harus diikuti. Kalau tidak, risiko itu kita hadapi sudah di depan mata. Jadi nggak boleh hawur-hawuran. Nah, ini yang kemudian kita akan sosialisasikan agak sedikit memaksa. Tapi pelajaran kita hari ini Mbak, sebenarnya di tingkat masyarakat juga social distancing kan nggak efektif ya. Karena masyarakat umpama mohon maaf, masih belanja, masih kumpul, sempat ngerumpi, ngopi bareng, itu jaraknya terlalu pendek. Yang ini kita minta ada sampai lurah, sampai
RT, RW kita harapkan menyampaikan tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, semua sekarang mesti bergerak. Kita mesti bersatu. Sudah tidak usah menyalahkan, tapi kita belajar terus, saling mengimprove ya. Nah, Pak Ganjar, tadi kan Pak Ganjar berulang kali mengatakan bahwa kita akan mencoba dengan cara agak sedikit memaksa seperti itu. Nah, di beberapa negara kalau kita lihat termasuk juga misalnya mungkin Malaysia bahwa pemaksaannya ini akan ada sanksi yang diberikan kepada yang melanggar. Nah, apakah ini juga di Jawa Tengah ada kemungkinan diberlakukan atau mungkin ketika misalnya pejabat yang ketika mereka ini punya sebagai apa ya, sebagai role model seperti itu mereka pun juga akan mendapat sanksi yang lebih tegas lah. Dan termasuk sanksinya juga berlaku untuk masyarakat umum. Oh iya, saya mengikuti perkembangan terus. Hari ini kalau kita lihat orang dengan pengawasan itu grafiknya meningkatnya tajam. Apa artinya? Kita dari pemerintah serius mengecek. Saya tanya sama ahli-ahli, benar enggak? Mungkin para ahli juga bisa menyampaikan di forum yang terbuka agar kita bisa mengedukasi. Satu orang yang terkena itu karambolnya kira-kira sampai dengan 100 sampai 500. Benar nggak sih gitu ya? Kalau kemudian segitu, asumsi terendah saja 100 umpama, itu kira-kira tinggal kita kalikan saja. Terus persebarannya ada di titik mana? Daerah itu mesti diketahui. Maka membuka informasi area pergerakan saudara-saudara kita yang sudah positif, atau kemudian orang yang hubungan erat, hubungan dekat, terus kemudian sampai dengan hubungan sosialnya, maka itu perlu digambar dengan satu grafik-grafik area sehingga publik bisa mengerti, oh ini di tempatku toh. Mari kita semua-semua menjaga. Maka mulai hari ini harus diperketat lagi begitu. Kalau kemudian dia nggak bisa, Mbak, dengan video ini saja sanksi sosialnya udah luar biasa kok. Saya saja mendapatkan berbagai masukan dari netizen itu dahsyat sekali. Orang marah betul, kenapa bapak-bapak dari DPR gak mau diperiksa? Kalau Anda membawa bagaimana? Saya angkat topi lah, ada Kang Bima Arya, ada Pak Budi Karya. Kemarin Pak Cahyo juga menyampaikan, Pak Menteri Menpan RB, anak saya, sopir saya, Aspri kalau tidak salah, disampaikan secara terbuka. Apa artinya? Semua peduli. Kita nggak usah takut, asal badan kita sehat, asal badan kita kuat, kita bisa imun begitu loh. Jadi ini mesti dijelaskan juga, jadi jangan takut, jangan membuat lebih panik lagi gitu ya. Nah, kita menyelesaikan pengetatan regulasi atau kemudian menambah sosialisasi dan peralatan di tingkat kuratifnya gitu. Oke, nah yang menarik di situ bahwa satu sisi diketatkan lagi pengawasannya, tetapi juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatakan kalau mau meniru Korea Selatan dalam menangani wabah COVID-19 ini. Seperti apa Pak menirunya? Dan apa langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk bisa membantu paling tidak memutus persebaran dari virus ini? Ya, ada 3 dubes yang saya kontak ya. Model Tiongkok ya. Di Tiongkok itu kan diisolasi di beberapa kota saja, tidak semua negara kan. Terus kemudian saya lihat di Vietnam ketat sekali. Vietnam ketat sekali. Sehingga tentaranya di sana sampai turun tangan, pejabat-pejabat pentingnya semua turun tangan, dan masyarakat ketatnya luar biasa. Ini berkaitan dengan sistem negaranya. Terus kemudian Korea berada di tengahnya begitu ya. Sehingga Korea itu masih bisa berjalan, masyarakat menggunakan masker sudah sangat biasa, terus kemudian didorong. Nah ini inline dengan keputusan Pak Presiden ketika Pak Jokowi kemarin memberikan sebuah keputusan untuk membuat rapid test, sebenarnya ini sudah pola yang diterapkan di Korea Selatan begitu. Sehingga nanti rapid test itu bisa dilakukan lebih banyak orang. Korea Selatan itu mencetak masker yang sehari 10 juta itu dipaksa untuk sampai 14 juta per day. Apa artinya? Mereka menyiapkan, sehingga kalau hari ini ada teman-teman tenaga medis di rumah sakit menyampaikan saya kekurangan alat pelindung diri dan sebagainya, ini mesti ditegesin. Kalau Anda bicara implementasinya, saya sudah komunikasi dengan pabrik alkohol. Pabrik alkohol kemudian kita minta untuk tidak menjual keluar dulu untuk kebutuhan Jawa Tengah dulu. Sudah setuju. Ada pabrik alat pelindung diri.
Terus kemudian kita minta untuk bisa memproduksi sudah siap, tinggal kita negosiasi harganya. Maka pabrik-pabrik saya harap betul, please, saya boleh memohon nggak ya? Tolong dong harganya yang harganya yang wajar, tidak dinaikkan. Halo Mbak Ami, apakah masih mendengarkan saya? Masih. Ya, nah ini masih ya. Maka ini yang coba kita lakukan. Terus kemudian sanitizer yang kemudian menjadi kan bisa diganti sabun. Ini banyak cara yang kemudian bisa kita lakukan. Ada 3 hal. Aktifnya ada di tingkat rumah sakit. Halo, masih mendengarkan lagi? Ya, silakan Pak. Ya, kuratifnya di rumah sakit, maka seluruh kebutuhan rumah sakit dipenuhi. Kami komunikasi dengan pusat, insya Allah ini mulai bergerak baik. Terus kemudian di tingkat preventifnya, kita ke masyarakat. Ternyata sosialisasinya mesti lebih kita perketat. Mbak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya 30% yang masuk kerja. Semua bekerja di rumah. Semua bekerja di rumah, hanya 30%. Nah, terus kemudian guru-guru yang kemarin piket saya minta untuk sudah semua dirumahkan saja. Mungkin kepala sekolahnya saja yang ada di sana. Ini social distancingnya kita jaga betul dan mereka mengisolasi di rumah. Ini yang sudah kita kerjakan. Terus kemudian dari sisi promotifnya, hari ini kita gerakkan masyarakat untuk olahraga, makan bergizi, buah sayur, vitamin dan sebagainya termasuk jemur di panas matahari. Ini sekarang kita genjot habis-habisan. Saya mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat agar bisa membantu cerita ini. Maka kalau kemudian netizen juga kita minta untuk bergerak, itu yang kita lakukan. Maka sosialisasi ini dan pola-pola mengetes termasuk tracing terhadap mereka yang positif, terus kemudian yang tadi hubungan erat, dekat dan sosial tadi, ini betul-betul kita cek satu persatu sehingga kita punya peta. Ini sudah kita kerjakan, tapi maaf yang sampai dengan peta belum kita upload gitu ya. Baik, Pak Ganjar, ini mungkin terakhir saya juga melihat Pak Ganjar ini sedang mengenakan baju olahraga ini sepertinya sebentar lagi mau bersepeda, mungkin bersepedanya di luar ruangan. Nah, apa yang dilakukan atau pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah ini agar memastikan ketika masyarakat misalnya berolahraga dan mereka memilih untuk berolahraga di luar ruangan atau melakukan aktivitas di ruang publik, pengawasannya seperti apa agar ketika pun mereka di ruang publik mereka tidak melanggar social distancing ini dan untuk mematuhi aturan-aturan keselamatan diri lah, paling tidak proteksi diri. Kalau di luar sebenarnya susah mengontrolnya. Saya menyarankan olahraganya juga di halaman depan rumah saja ya. Kita meminta di situ, tidak usah keluar di tempat kerumunan. Mbak, kenapa saya harus jalan tiap hari? Ini cara saya untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak bisa saya mengurung diri sendiri saya. Masa gubernurnya egois di rumah sendiri? Nggak bisa. Saya harus keliling melihat kondisi yang ada di lapangan dan saya teriak-teriak dengan mereka sekaligus mengedukasi. Maka di IG saya, di YouTube saya, di medsos saya, semua saya sebarkan bahwa ini ada kasus, ada cerita, ada masalah, bahwa social distancingnya nggak efektif. Ini loh mereka cara berkerumunnya dan mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana itu tersebar dan sebagainya. Cara saya ini adalah bagian yang kita pakai untuk sosialisasi secara lebih besar. Tapi kasusnya real. Stres Mbak, anak-anak kita di rumah itu karena 14 hari mesti menunggu. 14 hari menunggu tidak pernah dikasih tahu bahwa dengan 14 hari kalau kamu terkena, tubuhmu akan mengeluarkan imun dan kamu akan kebal. Ini butuh waktu 14 hari, ini gak ada yang menjelaskan. Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak, kelenger dia. Kasih saja tugas tentang pendidikan corona. Apa itu corona, bagaimana mencegahnya, bagaimana keluargamu, bagaimana gizimu, olahragamu, dan seterusnya. Maka saya akan keliling untuk melihat bagaimana suasana yang terjadi di masyarakat. Karena di desa-desa mereka mengatakan, itu kan ada yang di kota-kota saja, di tempat saya tidak. Maka saya harus keliling terus sambil kita sendiri menjaga kesehatan, tapi saya bisa melihat rakyat saya. Bahwa cara mencintai saya, rakyat saya, ya saya harus mengingatkan. Oke Pak Ganjar, intinya adalah sosialisasi dan keterbukaan informasi kepada publik seperti itu. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Mudah-mudahan di Jawa Tengah ini juga upaya pencegahan ataupun juga mengatasi wabah ini bisa berjalan dengan baik, termasuk juga di Indonesia. Dan kita menjadi Indonesia yang lebih sehat setelah ini. Amin, amin.